Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, semangat semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat selalu tentunya ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, sudah pada sarapan belum? Oke, sudah ya. Nah, sudah mandi juga ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, kalian berdoa dulu ya. Setelah itu, siapkan peralatannya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Oke. Apa sih bilangan bulat? Nah, ya. Oke, bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Lalu selanjutnya 2, 3, 4 dan seterusnya. Selain bilangan asli positif ya, bilangan asli positif ini. Bilangan bulat itu terdiri juga dengan 0. Oke, sudah mengenal ya kalian angka 0 itu. Iya, ini angka 0 ya. Lalu yang ketiga adalah lawannya. Yang dimaksud lawannya itu adalah lawan dari bilangan bulat positif ini. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau digambarkan dalam garis bilangan, ini garis bilangan. Oke, kita buat dulu. Angka 0 itu berarti di tengah ya. Kita buat angka 0. Oke. Lalu bilangan asli yang positif itu letaknya ada di sebelah kanan angka 0. Berarti sebelah sini ya, yang tadi mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu lawannya yang negatif 1 berarti letaknya ada di sebelah kiri angka 0. Sini ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Oke, sudah paham sampai sini? Berarti bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli atau disebut juga bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif atau juga disebut dengan lawannya dari bilangan asli ya. Untuk bilangan bulat positif mungkin sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya, sudah tidak aneh lagi ya, angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan juga 0. Nah, untuk lawannya atau bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari juga sering kita temui. Cuma mungkin kalian belum paham, belum mengetahui. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu. Ya, menyatakan suhu. Contoh, suhu udara di puncak pegunungan ya 5 derajat Celcius katanya di bawah 0. Nah, kalimatnya 5 derajat di bawah 0. Berarti kalau di bawah 0 itu dikatakan adalah negatif 5 derajat Celcius gitu ya. Selain suhu, bilangan bulat negatif itu digunakan untuk menyatakan apa lagi? Ya, betul. Kedalaman. Oke, kedalaman. Contoh, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut.
kedalaman itu 20 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut, otomatis kalau di bawah permukaan laut berarti dia di bawah 0. Dapat dikatakan jadi negatif 20 meter ya. Oke. Sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan latihannya. Yang pertama, ini latihannya, kalian tulis suhu yang dimaksud ya, suhunya. Oke. Pertama, suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 25 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Itu berarti kalau mencapai 25 derajat di bawah 0 berarti ditulisnya dalam bilangan bulat negatif itu seperti apa. Oke. Yang kedua, sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah permukaan laut. Nah, kalau di bawah permukaan laut berarti bilangan bulat negatifnya itu seperti apa ya. Sekarang bagaimana dengan penulisan bilangan bulat? Oke. Penulisan bilangan bulat dalam gambar bilangan ya seperti ini. Dibuat dulu garis bilangannya, 0 berada di tengah. Nah, bilangan bulat yang sebelah kanan itu adalah bilangan positif. Lalu bilangan yang berada di kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Ya. Semakin ke kanan, angkanya itu nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Ya, sekarang penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan, ya. Ibu akan memakai sebuah boneka. Kita gambar dulu garis bilangannya. Di sini ada 6 ditambah negatif 8. Bonekanya kita letakkan dulu di 0. Apabila ia positif berarti dia maju. Apabila negatif berarti dia mundur. Nah, sekarang posisinya boneka menghadap ke kanan. Ya, awalnya itu menghadap ke kanan. Kalau dia negatif berarti dia mundur. Pertamanya, kalau awalnya positif berarti maju. Karena ini pertama adalah positif 6, berarti maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti boneka letaknya di angka 6. Ya. Kita gambarkan. Tadi kan bonekanya di sini ya. Terus bonekanya maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti dia maju ke kanan 6. Ya. Tadi akhir boneka di 6 kan? Nah, setelah 6 ditambah. Karena ditambah berarti bonekanya tidak berbalik arah. Dia menghadap tetap ke arah kanan. Jadi tidak berubah. Ditambah negatif 8. Nah, negatif. Karena negatif berarti tadi apa? Kalau negatif harus mundur. Sekarang negatif 8. Berarti mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhentilah bonekanya di angka negatif 2. Oke, berarti dia dari angka 6 ini tadi mundur. Oke, kita garisnya lurus ya. Mundur 8 langkah ya. Mundur 8 langkah. Hasilnya gimana nih Bu? Oke, hasilnya kita garis di angka 0. Lalu terakhir di mana ini? Oh, di negatif 2. Berarti ini adalah hasilnya negatif 2. Jadi 6 ditambah negatif 8 adalah negatif 2. Oke ya. Paham?
Jadi intinya selalu berjalannya dimulai dari angka 0 dan menghadap ke kanan. Kalau dia negatif berarti mundur. Kalau positif maju, ya. Kalau penjumlahan berarti tidak berbalik arahnya. Tetap tinggal ditambahnya apakah dia negatif atau positif. Kalau negatif berarti mundur lagi. Kalau positif berarti maju. Ya, itu. Oke, paham? Oke, nah, sekarang pengurangan. Oke, pengurangan. Nah. Oke. Contohnya negatif 4 dikurangi 2 sama dengan berapa? Ingat ya, posisi boneka atau posisi mau boneka atau kamu ada mobil-mobilan di rumah boleh. Posisinya selalu pertama itu menghadap ke kanan. Ya, menghadap ke kanan. Oke, sekarang kita gambar dulu garis bilangannya. Oke. Lalu tulis nolnya. Oke, kita buat dulu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai. Negatif 4, tetap menghadap ke kanan ya. Negatif, namanya juga negatif, berarti dia tidak maju, tetapi mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi di negatif 4 pertamanya ya. Oke. Posisi pertama di negatif 4 awalnya. Oke. Tetap masih menghadap ke kanan. Lalu pengurangan. Nah, sekarang dikurangi 2. Dikurangi 2-nya positif, tapi dikurangi. Berarti kalau dikurangi berbalik arah. Kalau tandanya kurang, kita balik. Nah, arahnya ya, tadi kan arahnya ke kanan, sekarang balik arahnya ke kiri, menghadap ke kiri. Angkanya 2. Pengurangannya berbalik arah. Ya, oke, bisa dipahami? Angka kurang itu dikurangi, tadinya kan ke kanan. Karena dia dikurangi, balik arahnya. Tandanya dikurangi nih. Oke, setelah dikurangi, dikuranginya 2. Angkanya sini 2. Oke, 2 itu positif kan? Kalau positif maju, berarti maju. 1, 2. Oh, dia di akhir, di angkanya di akhir adalah di sini negatif 6. Oke, berarti dari sini ya. Dari sini kita maju 2 langkah. Ya, negatif 4, di sini 2. Oke. Dah, ini adalah hasilnya. Hasilnya berapa? Negatif 6, berarti ditulis di sini dari angka 0 ini adalah sebagai hasilnya. Oke, sampai sini ini negatif 6. Berarti negatif 4 ditambah negatif 4 dikurangi 2 adalah negatif 6 hasilnya. Ya, bisa dipahami anak-anak? Oke, itu untuk menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana kalau kalian tidak menggunakan garis bilangan? Itu bisa juga nanti kita pelajari selanjutnya ya. Oke, sampai sini kalian pahami dulu. Nanti kerjakan soal latihannya ya. Oke, baik anak-anak.
Sekarang waktunya mengerjakan soal. Ini nanti kalian kerjakan membuat garis bilangannya seperti yang dicontohkan oleh Ibu tadi ya. Selamat bekerja, semoga tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.